Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kurowashi Painting. Dan di kesempatan kali ini kita bakalan sharing tentang gimana cara kita untuk menyambung ulang sebuah part atau kuncian motor yang sudah patah seperti di video kali ini. Jadi untuk Mas Bro yang penasaran gimana caranya agar nanti kunciannya menjadi lebih kuat lagi, simak aja terus dan jangan lupa untuk tetap stay tune di channel ini. Okay, let's go. Oke Mas Bro, jadi di sini untuk bahan-bahan dan alatnya kita gunakan las kawat seperti yang ada di video kali ini. Kemudian kita ada lem G dan gabus atau styrofoam. Dan fungsi dari styrofoam di sini adalah ketika saat kita sudah melakukan pengeleman menggunakan lem G atau lem Korea. Kemudian di sini kita tempelkan dulu pangkon bautnya agar nanti saat kita melakukan pengelasan menggunakan kawat, las kawat itu tidak terjadi goyang Mas Bro. Jadi di sini fungsi daripada lem G dan styrofoam, cuilan styrofoam hanya untuk pengunci bagian pangkonnya agar tidak keluar dari pangkon awalnya. Jadi di sini tetap kita gunakan atau kita tempelkan di bagian yang benar-benar patah dulu. Kemudian kita tunggu dulu sampai benar-benar pangkon ini tertata rapi di tempatnya lagi. Kemudian nanti setelah tertata rapi dan sudah menempel erat, baru kita gunakan las kawat yang sudah saya berikan videonya di awal tadi yang berwarna biru. Dan di sini untuk kawatnya saya menggunakan kawat yang bentuk segitiga agak lonjong tadi, karena untuk mata kawat itu banyak macamnya. Kalau nggak salah ada 4 macam. Ada yang bagian spiral, itu untuk bagian yang kalau kita mengelas buat bodi yang pecah tapi di bidang yang datar. Ada yang model lancip, itu buat sisi-sisi yang terdapat siku-siku untuk menyambung siku-siku. Dan yang ketiga ini yang saya pakai yang tumpul berbentuk segitiga untuk mengunci di bagian pangkon yang seperti di video berikut ini Mas Bro. Jadi di sini kenapa aku gunakan mata las kawat seperti segitiga tumpul seperti ini, fungsinya untuk bisa merekatkan antara sisi kiri dan sisi kanan dari bodi yang datar dan untuk di bagian pangkonnya. Tapi kalau kita mau lebih kuat lagi, nantinya kita bakalan kasih fiberglass dan resin agar benar-benar pangkon ini menjadi kuat ya Mas Bro. Karena di pangkon aerox ini sering terjadi patah dikarenakan banyak faktor, dikarenakan
orang-orang tidak bisa membuka atau tidak tahu kalau sebenarnya ada pangkon yang bautnya itu di dalam. Karena di sini untuk pangkon daripada Aerox ini bautnya kan di dalam, di dalam daripada bukan segitiga dasi ya. Jadi seringkali dilupakan kalau kita ingin membongkar bodi Aerox. Sebenarnya kita juga bukan hanya fokus kepada baut-baut yang ada di luar, melainkan kita juga harus fokus melihat bagian baut-baut yang ada di dalam. Dan kemungkinan di sini saat orangnya membuka pangkon ini tidak melihat ada baut di dalam, jadi langsung aja digeradak, akhirnya menjadi patah yang seperti di video kali ini. Jadi di sini langsung aja kita timpa ya menggunakan serat fiber dan resin. Setelah tadi kita sudah mengelas pakai las kawat. Di sini kita cukup tempelkan serat fiber secara menyeluruh, memutar, nggak usah terlalu banyak-banyak, cukup satu lapis saja. Insya Allah sudah kuat ketika nanti kita bodi ini menemukan tekanan kalau ingin membongkar daripada bodinya. Nanti sebelum pemasangan kita usahakan kita tunggu dulu sampai benar-benar resin ini kering ya Mas Bro, sebelum kita melakukan pemasangan bodi lagi. Dan di sini untuk pemrosesan resin aku gunakan di 2 lapis. Setelah saya gunakan fiberglass, saya tempelkan fiberglass, kemudian saya cocol-cocol untuk menekankan fiberglassnya. Kemudian nanti aku langsung lapisi lagi dengan resin. Dan setelah 1 kali 24 jam atau bisa dikatakan lebih ya, kemungkinan hasilnya seperti ini. Untuk bisa dilihat sendiri gimana kekuatan dari tampilan dari fiberglass yang kita buat tadi.